Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena kita masih boleh bersama-sama untuk bersekutu bersama dan berdoa bersama dalam jam doa Rabu pada sore hari ini. Sungguh anugerah dan berkat yang luar biasa bagi kita semua, karena sampai saat ini Tuhan masih boleh memberikan kita kekuatan dan nafas kehidupan untuk kita menjalani hari-hari yang penuh harapan. Walau terkadang hari-hari yang begitu kita lalui terasa berat dan proses yang Tuhan berikan begitu sulit, tetapi penyertaan Tuhan di setiap langkah dan hari-hari yang kita lalui selalu ada dan selalu menyertai. Hadirat Tuhan selalu kita rasakan dalam hari-hari yang kita boleh lalui bersama. Dan saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa bersama-sama menaikkan penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan melalui pujian Saat Indah.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih karena Kau selalu baik dalam kehidupan kami, Kau selalu luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan terima kasih untuk segala penyertaan dan segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau terus memuji Engkau, mau menyembah Engkau. Biarlah Engkau saja akan terus kami permuliakan ya Bapa. Dan biarlah Kau juga yang akan terus pimpin dan sertai kami dalam persekutuan jam doa Rabu ya Bapa. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih akan terus bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa bersuka cita bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Pujikan dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita
karena kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Bapak Nathan Darmono. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian penyembahan kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan sama-sama pujikan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua tidak kurang suatu apa, walaupun keadaan sekarang masih banyak hujan. Pada sore hari ini, saya ditugasi untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam persekutuan doa hari Rabu. Kemudian kami akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian tentang istilah kata bengkel. Kalau kita mendengar kata bengkel, itu mesti kita dihubungkan dan ada hubungannya dengan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenarkan, apa yang harus dipulihkan supaya menjadi benar. Kalau ada bengkel mobil, bengkel komputer dan sebagainya, itu mesti ada diperbaiki. Kemudian justru bengkel itu mengadakan perbaikan. Kalau mesin, kalau orang, kalau manusia, kalau ada komponen organ tubuh itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu disebut sakit. Ya, orang yang sakit pun itu membutuhkan tabib. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan yang kita pelajari pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Tuhan sendiri yang telah menghimpunkan kami di dalam persekutuan doa Rabu ini, ya Tuhan. Biarlah tiap yang hadir, Tuhan berkati, ya Tuhan, dan makin ada kesediaan untuk makin bergumul dengan firman-Mu, supaya kami dikuatkan dan tidak jatuh di dalam pencobaan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan terlebih dahulu, Tuhan sucikan tubuh jiwa raga kami, ya Tuhan. Hilangkan semua noda, celah, dan aib kami, karena firman-Mu itu adalah suci, sehingga Tuhan akan menerima ibadah kami pada sore hari ini, ya Tuhan. Buka hati dan telinga kami, tubuh jiwa raga kami untuk menerima firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita akan buka kitab Lukas. Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Lukas pasal 5, 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di sini Tuhan Yesus ternyata menekankan adanya pertobatan, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu di dalam Alkitab juga disebutkan bahwa dalam maka datanglah Yohanes Pembaptis ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, jadi di sini tepat ya. Kalau Yohanes Pembaptis itu memang diperintah Tuhan untuk mendahului pelayanan Tuhan Yesus Kristus, itu juga menekankan pertobatan. Tuhan Yesus Kristus juga menekankan pertobatan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi ada hubungannya. Kemudian apa yang dikatakan tobat? Tobat itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, tobat berarti menyesali kesalahannya, kekeliruannya, kedosa-dosanya, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dalam hal ini juga di dalam kitab Lukas tadi itu, renungan pada sore hari ini adalah saya beri judul kedurhakaan di hari Sabat. Dalam bahasa Jawanya, kadurakan ing dinten Sabat, kedurhakaan pada hari Sabat. Dan ternyata banyak ya. Jadi Tuhan Yesus itu diperintah menurut rencana Tuhan adalah untuk menebus dosa manusia. Kalau orang berdosa, manusia berdosa karena ulah satu orang, Adam dan Hawa, juga nanti pada waktu ditebus, itu juga hanya memerlukan satu orang untuk menebus dosa manusia. Kemudian ada hubungannya dengan hari Sabat, kedukaan di hari Sabat. Hari Sabat itu pertama kali diperintahkan oleh Musa pada hari ke-15 bulan kedua, itu tahun pada saat itu kalau menurut kalender itu tahun 1513 sebelum Masehi. Jadi sudah lebih dari 3.500 tahun. Dan diperintahkan juga di dalam kitab Taurat juga, peliharalah hari Sabat turun-temurun, kuduskanlah hari Sabat. Nah, arti dikuduskan hari Sabat itu supaya pada hari Sabat kita tidak membuat kesalahan, tidak membuat keliruan, tidak menambah dosa-dosa kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa semua orang telah berbuat dosa, kurang kemuliaan daripada Allah. Dan ternyata di dalam pertobatan ini ada hubungannya dengan orang Israel. Orang Yahudi adalah umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham, terah dari Abraham, bapak orang beriman. Jadi orang Yahudi, orang Israel merasa dirinya tidak bersalah, merasa dirinya tidak perlu bertobat, karena Tuhan Allah itu memilih Israel menjadi umat pilihannya. Jadi orang Israel tidak perlu bertobat karena orang Yahudi tidak bisa bersalah, tidak bisa berbuat dosa. Itu
pengakuan mereka. Dan inilah yang sesudah kitab Taurat dikeluarkan oleh Musa, kemudian berturut-turut pada 400 tahun sebelum Masehi, itu pada zaman Maleakhi, selama 400 tahun sampai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tidak ada nabi, tidak ada suara kenabian, tidak ada suara Allah yang diberikan kepada manusia. Sehingga pertumbuhan kitab Taurat itu kemudian tumbuh menjadi pengertian manusia sendiri yang membuat hukum Taurat itu. Pada mula diterbitkan hukum Taurat, 10 perintah Tuhan itu hanya 10 butir. Tetapi kemudian dalam perkembangannya sampai Tuhan Yesus mulai melayani, itu lebih dari 930 buah dari hukum Taurat yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, inilah. Kemudian sekali lagi, orang Israel, orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Itulah yang menjadi underan, menjadi pokok renungan pada sore hari ini. Harusnya menguduskan hari kudus, nanti akan kita pelajari bahwa kedurhakaan di hari Sabat itu telah terjadi di Mesir. Kemudian orang Israel juga, orang Yahudi juga tidak peka. Disebutkan di dalam hukum Taurat bahwa Mesias akan datang didahului dengan kehadiran Elia. Pada waktu Tuhan Yesus mulai melayani, itu yang membaptiskan Tuhan Yesus Kristus adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memakai pakaian bulu binatang, berikat pinggangkan kulit binatang. Itu seperti yang dipakai oleh Nabi Elia. Orang Yahudi tidak bisa menerima hal itu. Kemudian justru pada hari Sabat itu orang Israel, orang Yahudi yang dipelopori oleh kaum Farisi dan ahli Alkitab itu membuat perlawanan kepada pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, perlawanan kepada pelayanan Tuhan Yesus itu dilakukan oleh orang Israel, orang Farisi, ahli Alkitab, itu pada hari Sabat. Kita akan mempelajari. Tuhan Yesus sesudah dicobai melakukan puasa di padang gurun, dicobai oleh iblis di padang gurun, kemudian kembali ke Galilea. Kemudian juga mengatakan bahwa di dalam Lukas 4:28 itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada hari ini nubuatan dipenuhi, digenapi. Nah, itu mulai ada bibit-bibit yang orang Farisi dan ahli Alkitab untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus akan ke Nazaret, itu ditolak oleh orang-orang Nazaret, bahkan akan dijerumuskan ke tebing yang dalam. Itu terjadi pada hari Sabat. Kemudian Tuhan Yesus berangkat ke Kapernaum. Tuhan Yesus menghadiri rumah ibadat di Kapernaum, dan kebetulan di situ ada orang yang kerasukan setan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kalimat ini kita melihat bahwa di rumah ibadah orang Yahudi ada iblis yang bisa masuk. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Kalau demikian, menurut pengertian saya, setan pun bisa masuk ke gereja kita, ke gereja-gereja yang lain. Karena di rumah ibadat yang dihadiri oleh Tuhan Yesus pun iblis bisa masuk. Itu sangat luar biasa. Supaya kita waspada. Kemudian sesudah dari Kapernaum, di Kapernaum menyembuhkan orang yang kerasukan setan, tidak berbuat apa-apa, hanya mengusap, diamlah, keluarlah engkau daripadanya.
hanya dengan kata-kata, diamlah, setan atau iblis yang merasuk manusia itu langsung diam dan keluar dengan membanting orang yang kerasukan iblis itu. Itu yang terjadi. Kemudian Yesus hanya menghardik, tidak berbuat, hanya menghardik, diamlah, keluarlah daripadanya. Seketika itu juga orang tersebut sadar, dan itu dari orang yang datang di rumah ibadat itu ke Kapernaum menjadi tersebar kemana-mana. Istilah sekarang menjadi viral, dari ketokturan, dari mulut ke mulut menjadi tersebar. Yesus Kristus bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Jadi saya kadang-kadang berpikir menyembuhkan mertua Petrus. Padahal menurut pengertian saya, Petrus itu adalah paus yang pertama di dunia ini. Kalau Petrus ini punya mertua, berarti Petrus pernah nikah. Padahal syarat untuk menjadi paus tidak boleh nikah. Kemudian Yesus menyembuhkan orang sakit kusta hanya dengan uluran tangan. Jadilah engkau tahir, maka orang tersebut sembuh dari penyakit kustanya. Kemudian orang lumpuh disembuhkan. Itu semua terjadi di hari Sabat. Ada rumah jemaat penuh kerumunan orang, ada seorang yang diusung dengan bangku, tidak bisa masuk. Kemudian orang yang membawa orang lumpuh itu membongkar atap rumah. Kemudian menurunkan orang yang lumpuh itu dari satu rumah, turun di muka Tuhan Yesus. Hanya dengan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Berjalanlah, bangunlah dan berjalanlah, sembuh sama sekali. Bapak Ibu yang saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh, di situ sudah ada orang Farisi dan ahli Taurat yang memata-matai apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian orang-orang Farisi itu menghujat. Dia menghujat Allah karena hanya Tuhan Allah yang mengampuni dosa manusia. Tapi mengapa dia mengatakan dosamu sudah diampuni? Mereka tetap tidak mau tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang datang dari Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kemudian kejadian orang Lewi, pemungut pajak itu mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mengadakan syukuran di rumahnya, mengundang kaum pemungut pajak yang lain untuk bersyukur karena orang Lewi itu sudah mengikut Tuhan. Dan itu juga diprotes oleh orang Farisi, diprotes oleh ahli Alkitab, bahwa mengapa kamu makan minum dengan orang-orang yang berdosa. Padahal pemungut cukai itu adalah orang-orang yang berdosa. Kemudian pada waktu mengadakan syukuran, murid-murid Tuhan Yesus juga ikut makan dan minum, juga diprotes. Kalau murid-murid Yohanes Pembaptis pada hari Sabat melakukan puasa, mengapa orang-orangmu, murid-muridmu tidak melakukan puasa? Sudah dibantah, dijawab oleh Tuhan Yesus apa adanya. Jadi kemudian kejadian juga di hari Sabat, murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum di hari Sabat, itu juga diprotes oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah itulah, jadi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang yang sakit, menyadarkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, tangannya, tumbuh kuku, kakinya, itu dianggap bertentangan dengan hukum Taurat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
menurut hukum Taurat itu ada 39 perbuatan yang dilarang dikerjakan di hari Sabat. Itu kemudian itu sudah diprotes oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. 39 perbuatan yang dilarang dilakukan di hari Sabat itu diantaranya di dalam bidang pertanian. Tidak boleh mencangkul, membajak, menanam gandum, kemudian menyiangi, panen gandum juga tidak boleh. Kemudian tidak boleh mencangkul, tidak boleh menulis. Kalau menulis satu huruf boleh, menulis dua huruf itu sudah dilarang. Kemudian kalau pergi berjalan itu hanya dibatasi oleh 1 kilometer saja boleh. Lebih dari 1 kilometer itu sudah melanggar hukum Taurat. Kemudian memotong kayu juga tidak boleh. Menghapus tulisan juga tidak boleh. Mencuci piring pada hari yang ke-6 hari Sabat, pada malam hari banyak makan, paginya piring-piring kotor tidak boleh dicuci. Ada 39 perbuatan. Kemudian tidak boleh menyalakan api. Seperti kalau di Bali sekarang itu upacara nyepi. Itu apati geni, amati lelungan, amati karya. Tidak boleh bepergian, tidak boleh memasak, tidak boleh bekerja, amati karya. Itu. Jadi semua itu. Kemudian ada hal yang sangat aneh lagi. Tidak boleh melepaskan simpul sepatu. Tidak boleh memakai sepatu yang ada pakunya, karena itu menimbulkan beban. Nah itu di antara 39 perbuatan yang dilarang dilakukan pada hari Sabat. Kemudian Yesus juga sudah menjawab. Hari Sabat dijadikan untuk umat manusia. Bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Tidak. Hari Sabat itu harus dikuduskan. Sehingga kita harus berbuat kebajikan. Dan berbuat kekudusan. Dan tidak melanggar hukum Taurat. Hari Sabat digunakan untuk menolong manusia, umat manusia, orang lain yang di dalam kesulitan. Bukan untuk membinasakan. Apakah hari Sabat digunakan bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk membinasakan? Nah, hari Sabat digunakan untuk menyelamatkan manusia, kata Tuhan Yesus. Bukan untuk membinasakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kemudian benar-benar Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk memperbaiki yang salah, merubah, membenarkan, merevisi hal-hal yang salah, yang melanggar, dan merubah kebiasaan yang salah. Tapi orang Farisi, ahli-ahli Kitab makin berkobar amarahnya, makin berapi-api, menaruh dendam yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka orang Farisi, ahli Alkitab keluar. Kemudian menghubungi kaum Herodian. Herodian adalah golongan masyarakat atau disebut partai yang mencita-citakan hanya keturunan Herodes yang bisa menjadi raja Israel. Apalagi bisa menjadi kaisar Romawi. Itu adalah cita-cita kaum Herodian. Orang Farisi, ahli Alkitab, ahli Taurat, itu bersekongkol untuk apa? Untuk membunuh Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menekankan hari Sabat untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membinasakan manusia. Tapi ternyata orang Farisi dan ahli Taurat, kaum Herodian, merencanakan membunuh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya maksud bahwa sebagai judul kedurhakaan di hari Sabat. Jadi jelas sekali kita melihat di sini bahwa orang Farisi, ahli Taurat, dan kaum Herodian itu merencanakan suatu kedurhakaan yang besar untuk membunuh
Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sekali lagi, Tuhan Yesus datang mengobati orang yang sakit, segala macam penyakit, mengusir setan, menyembuhkan kebiasaan-kebiasaan yang memperbaiki kebiasaan yang salah, dan mengasihi manusia, dan melaksanakan perintah Allah. Jadi memang Tuhan Yesus sendiri pernah dia merasakan tekanan yang sangat luar biasa pada berdoa bahwa Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, mengapa Tuhan meninggalkan aku? Kalau bisa biarlah cawan ini lepas dari tanganku. Itu Tuhan Yesus saja berdoa demikian, tapi Tuhan Yesus harus melaksanakan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal. Kemudian, apakah dengan adanya perlawanan dari kaum Farisi, orang ahli Taurat, kemudian orang-orang dari partai Herodian, misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia itu gagal? Tidak. Walaupun dilawan oleh siapa saja, Tuhan Yesus harus melaksanakan perintah misi untuk menebus dosa manusia, memberikan manusia hidup kekal, dan menebus dosa manusia yang dosanya semerah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Itu yang harus dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Apakah misi gagal? Tidak. Semua perbuatan yang harus dilakukan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun disiksa, disengsara, dihujat, itu adalah menggenapi nubuatan yang dibuat oleh Nabi, terutama oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 53, di situ kita membaca sangat runtut sekali, terperinci sekali penderitaan sengsara yang harus dialami Tuhan Yesus Kristus dari Yesaya 53. Itu dia. Padahal Yesaya itu hidup kira-kira 700 tahun sebelum Masehi. Jadi nubuatan Nabi Yesaya itu bisa terlaksana sesudah 700 tahun. Itu yang diterjadikan. Tuhan Yesus Kristus harus menggenapi nubuatan yang dibuat oleh para nabi. Rencana Allah harus terlaksana. Itulah apa yang harus terjadi, terjadilah. Whatever will be, will be. Dalam bahasa Perancis, que sera. Apa yang terjadi, terjadilah. Tuhan Yesus Kristus memikul misi menebus dosa manusia lewat sengsaranya. Saudara dan saya sudah ditebus. Tuhan tidak memperhitungkan kejahatan kita, pelanggaran kita, noda, celah, dan aib saudara dan saya. Tidak diperhitungkan. Dengan kasih yang luar biasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita bangga mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tidak melepaskan, membiarkan, meninggalkan saudara dan saya. Walaupun mengalami kedurhakaan di hari Sabat, Tuhan Yesus tetap melaksanakan perintah Tuhan dengan sangat setianya. Tidak ada keluhan seperti kambing yang keluh pada waktu disembelih. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, benar Tuhan telah menguraikan kepada kami kebenaran Alkitab, ya Tuhan, bahwa rencana Tuhan untuk menebus dosa manusia ternyata mendapat halangan yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus harus mengalami kedurhakaan yang dilakukan oleh orang Yahudi sendiri, oleh orang Israel sendiri untuk membunuhmu, ya Tuhan. Tuhan berkati. Kami bangga mempunyai Allah seperti di Tuhan, Allah yang hidup yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan berkati kami, makin melayani-Mu ya Tuhan, walaupun kami ditimpa sengsara. Tuhan memberkati kami makin melayani-Mu ya Tuhan, di dalam
keadaan dunia yang makin tidak menentu ini, kami diberkati ya Tuhan. Tuhan tidak melepaskan kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah penyakit COVID-19 yang melanda dunia ini bisa dilenyapkan. Semua pemerintah negara dan bangsa di dunia melawan virus corona. Pemerintah negara bangsa Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo bisa melenyapkan virus corona. Pemerintah di Indonesia, pemerintah daerah-daerah di Indonesia bisa melawan virus corona. Biarlah Indonesia sekarang menjadi zona hijau ya Tuhan, sehingga kami tidak akan mengalami melaksanakan protokol kesehatan lagi ya Tuhan. Kami bisa mengadakan ibadah kami di minggu pagi, minggu sore, dan semua kegiatan gereja kami laksanakan. Biarlah kami juga bisa melaksanakan peringatan Natal tahun ini dengan lancar, tidak kurang suatu apa. Kami bisa melakukan ibadah Natal BKGS di Salatiga ini di lapangan yang terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan. Berkati pelayanan pendeta muda Samuel Dimartono MTH dan keluarganya yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Berkati saudara kami Coragio Valentino bisa menyelesaikan studinya dan memberi tempat pelayanan yang layak. Kami merindukan Tuhan akan memilih dan memanggil orang yang akan melayani BW Ampel ya Tuhan. Kami merindukan BWW Ampel bisa tumbuh kembang menjadi gereja yang besar seperti yang terjadi di Gereja Baptis Kalibeji. Sejak zaman dari pos PI menjadi pos BBW menjadi cabang bisa menjadi Gereja Baptis Kalibeji yang besar. Tuhan, biarlah Tuhan utuslah seorang yang melayani BBW Ampel. Tuhan beri kuat kuasa karena Tuhan Yesus adalah kepala gereja sehingga BBW Ampel bisa tumbuh kembang. Berkati panitia perancang yang merencanakan semua kegiatan organisasi gereja kami Tuhan. Juga Tuhan penuhi semua kebutuhan di dalam rencana anggaran belanja gereja ya Tuhan. Tidak akan kekurangan dana ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berusaha, yang sedang mencari sekolah, yang sudah mencari pendamping hidupnya ya Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Berkati kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dengan segala kerendahan hati kami naikkan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Nathan Darmono, kiranya dapat memberkati bagi kita semua. Dan saat ini kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan pujikan sama-sama. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari
Selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.